Baiklah, perkenalkan nama saya Yohan Pratama Fiori. Pada kali ini saya akan mempresentasikan resume dari sebuah jurnal yang berjudul Alternatif Pendanaan dalam Pengadaan Aktivitas Tetap dari PT Bluebird Tbk. Presentasi ini merupakan tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2 Universitas Cyber Asia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah menulis jurnal ini, yaitu Saudara Mita Bella dan Evaliati Amansyah. Jurnal ini sendiri diterbitkan pada tanggal 17 April tahun 2021. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang dari dilakukannya penelitian ini. Jadi, aktiva tetap memegang peran penting dalam operasional perusahaan, terutama sebagai modal kerja untuk memastikan kelangsungan usaha tersebut. Nah, dalam pengadaan aktiva tetap sendiri memerlukan perencanaan yang matang, termasuk dalam pemilihan sumber pendanaan yang tepat. Adapun pilihan sumber pendanaan alternatif yang bisa dipilih seperti leasing, hutang jangka panjang, dan modal saham biasa. Sumber-sumber pendanaan tersebut akan mempengaruhi keputusan dalam pengadaan aktiva tetap itu sendiri. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis efisiensi masing-masing alternatif pendanaan yang telah disebutkan sebelumnya dalam pengadaan aktivitas tetap pada PT Bluebird terbuka pada tahun 2019. Jadi, dengan ditentukannya efisiensi dari pendanaan tersebut, perusahaan dapat menentukan sumber pendanaan mana yang paling optimal untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnisnya. Adapun untuk data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama data keuangan PT Bluebird terbuka tahun 2019. Data ini mencangkup informasi keuangan yang relevan untuk menganalisis alternatif pendanaan yang efisien dalam pengadaan aktiva tetap. Lalu data mengenai alternatif pendanaan yang digunakan yaitu pertama leasing, meliputi data terkait skema leasing yang tersedia, termasuk biaya sewa, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Kemudian hutang jangka panjang, meliputi informasi mengenai pinjaman jangka panjang yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, termasuk suku bunganya, tenor waktu pelunasannya, dan ketentuan pembayarannya. Kemudian saham biasa, meliputi data terkait penerbitan saham baru, seperti harga saham, jumlah saham yang akan diterbitkan, dan dampaknya terhadap struktur modal perusahaan. Data-data tersebut digunakan untuk menghitung dan membandingkan net present value atau NPV untuk menilai efisiensi dari pendanaan perusahaan. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Dan penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efisiensi dari tiga alternatif pendanaan yang di atas, yaitu leasing, hutang jangka panjang, dan modal saham biasa dalam pengadaan aktiva tetap dari PT Bluebird terbuka pada tahun 2019. Di samping itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT Bluebird terbuka tahun 2019. Nah, perbandingan tersebut dilakukan berdasarkan MPV dari masing-masing alternatif pendanaan. Alternatif dengan MPV terkecil adalah pendanaan yang dianggap paling efisien. Nah, untuk tabel perhitungan leasing untuk pendanaan 200 unit armada kendaraan mobil listrik PT Bluebird dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, pada tabel ini menunjukkan angsuran yang dilakukan perusahaan selama 4 tahun selalu sama karena dipengaruhi oleh suku bunga yang tetap. Jadi total pembayarannya itu ya 2.410 juta selama 4 tahun berturut-turut. Dan juga pajak yang dibayarkan juga sama, yaitu sebesar 241.000. Namun pada nilai present value of cash outflow-nya terus menurun dari tahun 2019 hingga 2022 dan diperoleh total net present value-nya sebesar 6.071.031 rupiah. Nah, data ini bersumber dari data sekunder dan diolah pada tahun 2020. Kemudian untuk perhitungan hutang jangka panjangnya bisa dilihat di tabel berikut. Nah, pada tabel ini menunjukkan nilai angsurannya pun juga sama, yaitu sebesar 2.117 juta sekian selama 4 tahun berturut-turut.
Nah, untuk cash outflow after tax-nya mengalami peningkatan di mana yang tahun 2019 itu sebesar 1.850.000.000, kemudian pada tahun 2022 sebesar 1.929.000.000. Sehingga diperoleh net present value-nya total sebesar 6.067.447.635 rupiah. Kemudian untuk perhitungan menggunakan modal saham biasa baru untuk pesanan 200 unit armada kendaraan mobil itu dapat dilihat pada tabel ini. Pada tabel ini menunjukkan pendanaan untuk 200 unit armada kendaraan setelah mendiskontokan biaya modal didapat NPV-nya sebesar 6.472.907.000 rupiah. Sekian sekian rupiah. Nah, dari data-data tersebut dapat diperoleh untuk masing-masing alternatif itu NPV-nya sebesar leasing 6.071.000.000, hutang jangka panjang 6.067.000.000, dan saham biasa sebesar 6.472.000.000. Sehingga dari ketiga ini diperoleh hutang jangka panjang lah yang memiliki NPV paling kecil. Nah, sehingga dengan diperolehnya hasil tadi dapat ditarik kesimpulan, hutang jangka panjang sendiri merupakan opsi pendanaan yang paling efisien jika dibandingkan dengan leasing dan saham biasa. Sehingga pemilihan hutang jangka panjang dapat menghemat biaya dalam pengadaan aktiva tetap dari PT Bluebird Terbuka. Nah, dengan kesimpulan itu dapat direkomendasikan bahwa PT Bluebird Terbuka sebaiknya memprioritaskan pendanaan melalui hutang jangka panjang untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnisnya sendiri. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.